Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Lorenza dari kelas 11 IPS 3. Kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat yang berlimpah hingga detik ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita masih diberikan nikmat bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah, ampunan dan rahmat Allah. Di bulan Ramadan ini, umat Islam diwajibkan puasa selama sebulan penuh. Kewajiban bagi tiap muslim yang jika dilakukan dengan penuh keimanan dapat menyantarnya ke surga. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan melalui ayat tersebut di atas Allah Subhanahu wa taala berkitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, menyucikannya serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah. Allah menyebutkan, sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka, sesungguhnya Allah pun telah mewajibkan atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian, berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa, dan hal ini memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan penunaian yang lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan oleh orang-orang sebelum mereka. Syekh Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya seperti diterangkan Ustaz Said Mahadir dalam bukunya Bekal Ramadan dan Idul Fitri, hikmah dari puasa itu adalah hadirnya sifat takwa dalam diri seorang muslim. Karena puasa membiasakan seorang muslim untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sembunyi maupun ramai. Selama puasa, seorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani karena merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Perasaan inilah yang jika berlanjut setelah Ramadan akan menjadi sebab takwa seorang muslim. Muara dari ketakwaan itu yang mengantarkan seorang muslim meraih pintu surga Firdaus seperti disebutkan dalam sebuah hadis berikut. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Muzir, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepadaku Hilal dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah berkewajiban memasukkannya ke dalam surga, baik ia berhijrah di jalan Allah atau duduk di tempat tinggalnya tempat ia dilahirkannya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak sebaiknyakah kami mengabarkan orang-orang tentang hal ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dalam surga terdapat 100 derajat yang Allah persiapkan bagi para mujahidin di jalannya, yang jarak antara setiap dua tingkatan bagaikan antara langit dan bumi. Maka jika kalian meminta Allah, mintalah surga Firdaus, sebab Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya ada singgasana Ar-Rahman, dan daripadanya sungai surga memancar. Melalui hadis di atas, ternyata iman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan berpuasa Ramadan, kemuliaannya sebanding dengan berhijrah di jalan Allah. Saking gembiranya, para sahabat meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan kabar gembira tersebut kepada halayak ramai. Alih-alih mengizinkan, Rasulullah malah melanjutkan sabdanya bahwa Allah Subhanahu wa taala
menyediakan surga yang di dalamnya ada 100 derajat, yang mana setiap 2 derajat jaraknya bagaikan langit dan bumi. Subhanallah. Surga tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Seberapa jauhkah jarak antara langit dan bumi? Ibnu Hajar menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang seberapa jauhnya. Imam Tabrani mengatakan bahwa jarak tempuh antara langit dan bumi memakan waktu sekitar 500 tahun. Subhanallah. Rasulullah juga menganjurkan kita agar berdoa memperoleh Firdaus, surga yang paling baik dan paling tinggi. Di atas Firdauslah singgasana Allah Ar-Rahman berada. Di bawah singgasana tersebutlah memancar sungai-sungai yang mengaliri semua surga. Mau surga, maksimalkanlah iman kita, salat kita, dan puasa Ramadan kita. Semoga kita semua bertemu di surga Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.